Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu 17 Agustus. Mari kita sama-sama menyanyikan 17 Agustus. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Bila tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Yuk, selanjutnya kita membaca surah pendek yaitu surat Al-Ikhlas. Yuk, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik, silakan dicek dulu kelengkapannya. Semuanya masih ada kotoran atau sampah? Selanjutnya yang absen dulu. Dan Anissa, Deviana, Dariana, Emrofi Latif, Rifa, Gani, Amri, Adiba, Uji, Nailan, Ameika, Ashifa. Ini berarti ada teman yang sudah hadir ya. Ada dua oh. Baik. Selanjutnya Ibu mau tanya dulu tentang pembelajaran kita yang minggu kemarin tentang sifat sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah itu yang sudah kita ketahui ada berapa? Ada ada tabrib, terus fatona, lalu sama berarti ada 4 yang sudah kita tahu. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang P5. Ya, apa P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila serta nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Disingkat dengan proyek P5 PPRA. Ya. Nah, yang sudah kita terapkan di dalam kurikulum merdeka. Adapun topiknya yang akan kita bahas yaitu tentang lingkungan yang bersih membuat hidup kita sehat. Apabila lingkungan kita bersih, maka kita semuanya akan menjadi sehat, terutama di lingkungan kita yaitu lingkungan sekolah. Lalu proyek profilnya adalah menjaga kebersihan sekolah. Sudah belum kita menjaga kebersihan sekolah kita? Iya, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan tidak merusak ataupun tidak menjaganya lingkungan sekolah kita ini. Contohnya, misalkan kita mencoba cara intik itu adalah
perbuatan yang tidak menjaga sekolah, ya. Lalu gaya hidup berkelanjutan atau sustainable lifestyle adalah pola hidup yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Nah, lalu lingkungan yang bersih akan membuat hidup kita sehat, berarti bahwa kebersihan lingkungan memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan fisik dan mental kita. Kalau tempat kita bersih, nanti kita akan terhindar dari kuman, dari penyakit, ya. Lalu bagaimana menjaga kebersihan sekolah? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan toilet, meninggalkan area sekolah, mengurangi penggunaan salin, edukasi dan kampanye kebersihan, menjaga kebersihan diri, menjaga usaha, menjaga kebersihan area kami. Contohnya aku membuang sampah pada tempatnya, sudah kita jajan, sampahnya dibuang di mata sampah. Lalu menjaga kebersihan kelas, itu tadi sebelum memulai kajian kita bersihkan dulu kelasnya, tiket kan sudah ada tiketnya. Lalu menjaga kebersihan toilet, sudah membuang air kecil atau buang air besar, toiletnya disiram. Kalau udah disiram, ya tadi mau kotor, ya. Jadi menanam tanaman di lingkungan sekolah, mulai dari hal kecil, misalkan menanam pohon-pohon itu yang ada di pot-pot itu, ya, itu bisa jadi kita lakukan. Terus rutin membersihkan area sekolah, sampah, kalau tengok sampah jangan dibuang di beg, tapi terus mengurangi penggunaan plastik, atau kita bisa bawa wadah sendiri agar sampahnya tidak bertebaran. Pernah kalian melihat sampah plastik? Pernah. Ya, banyak ya. Lalu kardus pernah lihat? Pernah. Makan ya. Terkadang beras jajan, makan itu juga termasuk sampah yang pernah kita lihat. Salah satunya ini sampah kardus. Banyak ya kardus itu. Nah, dari sekian sampah tadi, apa dampaknya apabila tidak menjaga kebersihan lingkungan? Yang pertama, penyakit dan kesehatan yang terganggu. Kualitas udara menurun, polusi udara di mana-mana. Kurangnya kualitas hidup. Kerusakan lingkungan alam. Kalau kita membuang sampah, tidak pada tempatnya akan terjadi banjir. Maka tidak nyaman belajar di lingkungan yang kotor. Kalau lingkungan kita kotor, kelas kita kotor, yang mana bedanya? Iya, karena banyak nyamuk, sampahnya berserakan, tempatnya jadi kotor. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dengan cara mendaur ulang sampah-sampah tersebut, ya, dengan cara membuat suatu kerajinan ataupun membuat yang bisa digunakan atau menjadi hasil karya, ya. Nanti kita akan membuat salah satu ataupun beberapa karya yang dari bekas, stick es krim, pipet. Biasanya kan di mana-mana ya, apalagi di sekolah ini biasanya anak-anak itu sering jajan es. Nah, itu ada pipetnya. Nah, pipetnya itu bisa kita dayakan atau bisa kita daur ulang menjadi suatu kerajinan yang sangat baik, yang sangat bagus agar mengurangi limbah-limbah sampah yang ada di sekitar kita ataupun kampus-kampus. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kelompok, ya, untuk membuat ataupun mendaur ulang, ya, dari sampah-sampah tersebut. Nah, contohnya, siapkan gunting, lem, kardus, ya, siapkan kardus, lem. Nanti kita akan membuat suatu karya, ya. Perhatikan dulu. Di sini ada beberapa karya yang kita akan buat. Yang pertama, membuat daur ulang dari kardus bekas bisa menjadi bentuk-bentuk, contohnya kotak tisu misalkan. Lalu kalau dari pipet ada yang berbentuk di kotak pensil, ya. Kotak pensil itu bisa kita buat dari pipet. Lalu ada juga stick es krim. Stick es krim bisa
kita buat apa, rumah-rumahan atau frame atau model-model yang lainnya, ya. Nah, nanti silakan kalian kreasikan apa barang-barang yang sudah kita siapkan ini, ya. Dan silakan mulai bekerjakan. Yuk, silakan dikerjakan di Ayo, bagaimana sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke, semuanya silakan tampilkan atau presentasikan di depan hasil kalian tadi. Yuk, silakan tepuk tangan. Coba perhatikan semuanya.
semuanya. Ini adalah hasil karya dari kelompok 1, yaitu membuat tempat pensil dari apa? Iya, dari pipet. Dan ini hasilnya. Ya, ini adalah hasil karya dari kelompok 1, yaitu membuat kotak pensil dari pipet. Mari kita kasih tepuk tangan untuk teman kita. Baik, untuk kelompok 2 silakan untuk maju ke depan. Kelompok 2 ini adalah membuat kardus menjadi apa? Menjadi apa ini? Iya, tempat tisu. Ya, menjadi tempat tisu. Artinya apa? Kardus bekas tadi bisa kita sulap menjadi suatu karya yang menarik, yang bagus, ya, yang bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk kelompok 2, mari kita kasih tepuk tangan. Untuk kelompok 3, silakan maju ke depan. Coba perhatikan, ini adalah hasil karya dari kelompok 3, yaitu menggunakan barang bekas dari apa ini? Stick es krim dan kardus, ya. Jadi mereka berkombinasi antara kardus sama sama ini stick es krim, ya. Jadi bisa kita kombinasikan dengan apapun bahannya. Nah, sekarang bila jadi seperti ini, membentuk rumah mini namanya, ya, yaitu dari stick es krim. Untuk kelompok 3 kita kasih tepuk tangan dulu. Baik, silakan duduk kembali. Nah, itu adalah hasil karya kalian, ya. Hasil karya kalian dalam mendaur ulang bahan-bahan ataupun barang bekas yang bisa kita temui di sekitar kita maupun di sekolah kita, ya. Jadi sampah itu jangan hanya dibuang saja, tapi bisa kita gunakan, bisa kita ciptakan suatu kerajinan yang bisa kita gunakan atau bisa jadi modal buat cari uang, bisa, ya, asal kita kreatif, ya, untuk membuat berbagai macam bentuk kerajinan, ya. Ada yang dari botol, ada yang dari pipet, ada yang dari plastik bekas deterjen ataupun bekas-bekas yang lainnya yang masih layak pakai untuk kita daur ulang menjadi suatu kerajinan yang bagus. Nah, untuk melanjutkannya, sebelum Ibu membacakan kesimpulan, ada banyak. Coba kita ice breaking dulu. Tepuk semangat biar kita lebih semangat lagi. Ya, kita sama-sama tepuk semangat. Boleh berdiri. Ya, kita berdiri sama-sama ya. Siap? Ya. Ya, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha aha. Oke, silakan duduk kembali. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah lingkungan yang bersih akan membuat hidup kita sehat karena kebersihan lingkungan memiliki dampak langsung terhadap kesehatan fisik dan mental kita. Lingkungan yang bersih mengurangi risiko penyebaran penyakit baik yang disebabkan oleh bakteri, virus maupun faktor penyakit seperti nyamuk dan tikus. Ya, apalagi di musim hujan sekarang ini banyak sekali jentik-jentik nyamuk yang sedang berkembang yang akan mengakibatkan kita terkena penyakit yang namanya demam berdarah. Makanya kita harus selalu menjaga kebersihan kita atau lingkungan kita. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita sama-sama menutup pertemuan kita atau pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk silakan membaca doa penutup. Silakan, kita